Allah ampuni setiap hamba Allah yang tidak musyrik, kecuali illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya bermusuhan, tak mau saling memberi maaf. Apa yang dikatakan para malaikat kepadanya? Allah katakan unduru hadaini hatta yastaliha. 3 kali diulang. Tahan ampunan untuk mereka sampai mereka damai. Ulang lagi 2 kali, unduru hadaini hatta yastaliha. Tahan ampunan mereka sampai mereka damai. Unduru hadaini hatta yastaliha. Tahan ampunan untuk dia sampai dia damai. Kaum muslimin, jika ada di antara kita saat ini bermusuhan, bayangkanlah, rupanya saat ini Ramadan ini ibadah kita sia-sia. Karena Allah tahan, bukan tidak memberi ampunan, tapi ampunan turun ditahan. Sampai kapan diturunkan ini? Sampai damai. Jangan punya musuh, saudara-saudara. Ayo, ini hari yang tepat untuk saling memberi maaf. Maafkan saudara kita, lapanglah dada. Jangan sampai mati kita, ampunan masih ditahan oleh Allah. Ini orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Seakan-akan dia sudah banyak ibadah, dia pikir dia sudah banyak dapat ampunan, rupanya dia masih bermusuhan hari ini. Hari ini adalah hari yang tepat. Mari kita saling memberi maaf. Hubungi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, senantiasa dimuliakan oleh Allah fid dunia wal akhirah. Hari ini kita bergembira, hari ini kita berbahagia, bukan karena hari ini kita memakai baju baru, bukan karena hari ini kita memiliki cat baru, bukan hari ini kita mulai kendaraan baru. Hari ini hari raya Idul Fitri. Aid artinya hari raya, Al-Fitr artinya berbuka, kembali makan. Hari raya kita kembali makan. Untuk itu marilah kita pertama kali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. 1 bulan lamanya 30 hari kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Mengapa kita bisa berpuasa 30 hari? Mengapa kita bisa setiap malam qiyamul lail? Semua itu karena nikmat-nikmat dari Allah. Tanpa nikmatnya tak mungkin kita bisa beribadah dengan nikmat. Tak mungkin kita selesai 30 hari berpuasa, tidak mungkin. Semua karena nikmat dari Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah setiap saat. Bersyukurlah apapun situasi yang kita terima. Bersyukur alhamdulillah ada kulli hal atas setiap keadaan. Kemudian marilah kita senantiasa bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak yang hadir ini semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tak lupa-lupanya khatib senantiasa berwasiat kepada, terutama kepada khatib sendiri maupun untuk kita semua yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan takwa kepada Allah. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan menyerahkan urusan diri kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muflihun, hamba-hamba Allah yang beruntung. Apalah artinya hidup di dunia yang sebentar ini? Sebentar lagi kita akan mati semuanya. Lantas untuk apa kita di dunia ini kalau hanya urusan dunia saja yang kita kerjakan? Mati kita semua, kita punya kampung yang kedua, yaitu di akhirat, di mana tempat kita. Untuk itu kaum muslimin, marilah senantiasa kita hiasi, bekali hidup kita dengan berbekal takwa. Khairu zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bukankah Ramadan ini dibuat oleh Allah, dihadirkan untuk kita agar kita menjadi hamba Allah yang takwa? Ayatnya pun kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban ini sudah ada pada orang-orang sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita jadi hamba Allah yang matinya takwa, hidupnya takwa, matinya husnul khatimah, berakhir kelak di surga. Maka Allah hadirkan Ramadan ini agar kita dididik menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Takwa bahasa mudahnya adalah taat. Sami'na wa ata'na selama hidupnya. Maka Allah latih 30 hari. Jangankan yang haram kaum muslimin, bahkan yang halal pun kita dididik untuk mampu meninggalkannya. Siang hari makan, minum bebas biasanya di hari selain Ramadan. Di bulan Syawal dan seterusnya bebas kita makan. Pagi ini kita berangkat pun makan dulu sebagai bentuk hari ini kita tidak berpuasa. Allah latih makan minum itu ditinggalkan di bulan Ramadan. Siang hari di bulan Ramadan Allah perintahkan berpuasa, dan kita mampu meninggalkan yang halal apalagi yang haram. Dididik menjadi hamba Allah yang takwa, dididik menjadi hamba Allah yang sabar menunggu berbuka sampai waktu maghrib. Maka meningkat kesabarannya, meningkat ketakwaannya. Dididik setiap malam 30 hari kita qiyamul lail, dan banyak di antara kita tak cukup dengan hanya tarawih. Di masjid ini pun diadakan iktikaf, 10 hari terakhir diadakan iktikaf. Banyak di antara kita yang ikut solat tahajud, solat tasbih, solat taubah. Dididik kita di bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Lantas siapa yang sukses di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan menghasilkan dua golongan besar. Ada yang rugi, yang gagal dididik di bulan Ramadan.
Sehingga Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun di Ramadannya. Dia tidak dapat rahmat Allah, dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Apa yang dia dapat? Ju' wal 'atas. Dia capek siang hari berpuasa bermacam-macam, dia capek malam hari qiyamul lail, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lantas siapa yang berhasil, siapa yang sukses? Pagi hari ini kaum muslimin, saya bawakan judul 5 tanda kesuksesan. 5 tanda kesuksesan orang yang beribadah di bulan Ramadan. Siapa yang sukses ketika Allah didik di bulan Ramadan? Siapa orang-orang yang sukses ketika dihadirkan tarbiyah, dilatih? Suksesnya bukan saat pelatihan kaum muslimin, bukan saat pelatihan. Pelatihan kita selesai sudah 30 hari. Pelatihan itu adalah kesuksesannya pasca pelatihan. Kapan? Mulai hari ini diuji siapa di antara kita yang sukses. Yang pertama, ciri orang yang sukses dalam ibadah Ramadan adalah orang yang istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Maka orang-orang yang istiqomah ini, orang yang melanjutkan ibadahnya, ibadah Ramadan, kemudian dilanjutkan di bulan selain Ramadan. Inilah orang-orang yang sukses. Inilah orang yang dijamin surga. Sehingga di surat Fussilat ayat ke-30 Allah berfirman untuk kita semua kaum muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan kami ini Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Orang-orang yang 30 hari berpuasa, kemudian dia istiqomah, dia lanjutkan di bulan selain Ramadan. Orang-orang yang qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan, tsumma istaqamu, kemudian dia lanjutkan istiqomah di bulan yang lain. Malaikat akan datang kepada kita. Malaikat akan datang kepada kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun malaikat kepada orang-orang yang istiqomah. Setelah Ramadannya, malaikat akan mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu orang-orang yang istiqomah, wahai fulan yang istiqomah, wahai orang yang istiqomah, Ramadan dilanjutkan di bulan selain Ramadan, alla takhafu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir. Biasanya yang berhubungan kekhawatiran, ketakutan selalu saja berhubungan dengan masa depan. Bukankah kita semua khawatir dengan masa depan kaum muslimin? Di mana tempat kita besok di akhirat? Di dunia ini pun kita khawatir besok matinya macam mana saya. Ada orang mati sedang baca Quran, ada orang yang mati sedang duduk di masjid sedang iktikaf, ada orang yang mati sedang berjoget-joget, sedang karaokean di luar sana. Mati kita macam mana besok? Kita khawatir kematian kita besok, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka kepada orang istiqomah dikatakan alla takhafu, tak usah khawatir, tak usah takut, matimu baik, urusanmu di dunia diselesaikan oleh Allah, urusanmu di dunia akan dimudahkan. Ada masalah Allah kasih solusi. Alla takhafu, tak usah kamu takut, tak usah kamu khawatir, akhiratmu juga pasti diberikan surga. Istiqomah. Janji yang kedua yang disampaikan Allah lewat malaikatnya, wala tahzanu, tak usah sedih, kamu tak usah sedih. Orang istiqomah tak usah sedih, kata malaikat. Sedih berhubungan dengan masa lalu kaum muslimin. Mengapa kita sedih, menangis ketika tahajud? Apa yang kita tangiskan? Yang kita tangiskan adalah dosa. Bukankah yang hadir ini pendosa semua?
punya dosa semua. Di antara kita tak ada yang bersih dari dosa. Orang menangis karena dosa. Maka kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, dosamu diampuni. Kalau engkau istiqomah, dosamu diampuni. Maka wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan jannah, surga yang dijanjikan untukmu. Maka mari kita istiqomah. Kalau 30 hari kita berpuasa, sanggup berpuasa 30 hari, mengapa di bulan Syawal tak sanggup kita puasa Senin Kamis? Orang yang istiqomah dia akan lanjutkan puasanya di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar dan bulan-bulan selanjutnya. Bulan Syawal ada puasa 6 hari. Apa kata Rasulullah tentang puasa 6 hari? Man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Puasa 6 hari setelah Ramadan, dia berpuasa sepanjang tahun. Tinggal menambah 6 hari kaum muslimin. 30 hari Ramadan plus 6 hari puasa Syawal. Apakah di minggu pertama, apakah di minggu kedua, apakah minggu ketiga atau minggu keempat, yang penting ada puasa 6 hari. Kana kasyamid dahr, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Rugi jika kita tak berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Mulai besok tanggal 2 Syawal kita sudah bisa memulainya. Tambahkan lagi Senin Kamis di bulan-bulan yang lain, tambahkan lagi Ayyamul Bid. Kalau kita biasa sholat malam Qiyamul Lail, mengapa kita tak biasa Qiyamul Lail di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah dan seterusnya? Orang yang istiqomah dia lanjutkan ibadahnya di bulan selain Ramadan. Maka mari kita lanjutkan ibadah ini sebagai bukti, sebagai alasan dari Allah agar kita bisa dimasukkan ke surganya kelak. Yang kedua, di surat Al-Imran ayat 133 sampai 135 membicarakan suksesnya orang-orang yang bertakwa hasil dari Ramadan. Maka di kalimat 133-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang takwa. Cirinya apa? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang kedua dari orang sukses dari ibadah Ramadan adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia suka berinfak, lapang sempit, rajin berinfak. Orang yang keluar dari pendidikan Ramadan pasti peduli dengan orang lain. Orang yang tak pernah berinfak, tak peduli dengan saudaranya yang lain sedang kesulitan, Allah pun tak akan peduli kepada dirinya. Bagaimana mungkin Allah mau peduli kepada kita? Bagaimana mungkin Allah menolong kita sementara kita tak mau menolong yang lain? In tansurullah yansurkum. Barang siapa tolong agama Allah, Allah pasti menolong dia. Rumusnya, jika ingin ditolong Allah, tolong dulu. Ingin diberikan infak oleh Allah, berinfak dulu. Ahli surga itu di dunia orang yang dermawan, bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit. Allah tak cinta, Allah benci dengan orang yang pelit. Allah tak suka dengan orang yang bakhil, sehingga orang bakhil ini masuk neraka. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah khibun wala bakhilun wala manan. Tak bisa masuk surga khibun, penipu, wala bakhilun, orang yang bakhil juga tak bisa masuk surga. Maka di surat Al-Imran 134 akhirnya kalimatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang baik. Betulkah kita ingin dicintai Allah? Tanya kepada diri kita masing-masing, inginkah kita dicintai Allah? Kalau ingin dicintai Allah, Allah katakan Allah cinta dengan orang yang baik. Siapa orang yang baik? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Orang yang dermawan, suka berinfak, suka menolong orang lain. Allah cinta dengan begini. Allah cinta dengan orang-orang baik, orang dermawan, dan Allah benci dengan orang yang kikir dan bakhil. Maka ciri yang keduanya adalah suka berinfak, suka menolong orang lain. Ciri yang ketiga yang termasuk orang baik, wal kadhiminal ghaidah, orangnya sabar, mampu menahan amarahnya. Bukankah Ramadan ini sering disebut syahrus sabr, bulan sabar? Ramadan ini bulan kesabaran. Kita makan masih menunggu, harus sabar menunggu sampai maghrib. Kalau ada orang yang sedang marah, dia diajak bertikai, diajak bermusuhan, ada yang mengajaknya untuk marah, apa kata Rasulullah? Katakan, kamu sedang puasa. Katakan, ana shaimun, aku sedang puasa, aku tak bisa marah sekarang. Siang hari ada yang mengajak bertengkar, bertikai, maka dia katakan ana shaimun. Boleh jadi dia akan marah nanti menunggu maghrib, tapi biasanya jeda waktu itu membuat marahnya reda. Ibarat marah itu ibarat air panas yang ada di dalam termos air panas. Orang marah itu ibarat air panas yang berada di termos air panas. Ketika mulutnya ditutup, Rasulullah mengatakan, kalau engkau marah, diamlah, tutuplah mulutmu. Macam termos air panas tadi, air panas tadi tidak akan keluar selama ditutup rapat-rapat, ya. Maka walaupun panas di dalamnya, walaupun panas di dalam dada ini tak bisa, bahkan hendak melegak keluar rasanya panas yang ada dalam dada, tahanlah amarah itu, sabarlah. Biasanya kalau ditahan amarah itu waktu 1 jam, waktu 2 jam, atau mungkin beberapa jam, panasnya akan mereda. Atau mungkin menunggu 1-2 hari, tak akan lama panas itu. Ibarat termos air panas, itulah marah kita, ya. Contohlah termos air panas ini. Orang yang sukses dalam ibadah Ramadan adalah orang yang sabar. Maka orang yang sabar itu dikatakan oleh Allah nanti akan masuk surga. Ketika masuk di surga, maka orang-orang sabar ini disambut oleh para malaikat. Malaikat akan mengatakan kepadanya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kamu karena kamu orang yang sabar, mampu menahan amarahmu. Engkau sabar, mampu memanage gejolak nafsu syahwatmu. Maka jadilah orang-orang yang sabar. Kata Rasulullah, la taqdab walakal jannah, jangan marah, kamu masuk surga. 3 kali Rasulullah bersabda, 3 kali menasihati kita semua, la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Nabi cinta kepada kita kaum muslimin, Allah cinta kepada kita, Nabi cinta kepada kita. Maka Nabi memberikan resep sederhana, jangan marah, kamu masuk surga. Maka ciri yang ketiga, dia tingkatkan kesabarannya. Ciri yang keempat, wal afina 'anil nas, suka memaafkan salahnya orang lain, suka memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah kita juga punya salah kaum muslimin? Betapa banyak kesalahan kita tak terhitung jumlahnya. Bukankah kita juga ingin salah kita juga diampuni Allah? Bukankah kita juga ingin dimaafkan oleh saudara kita? Kalau kita ingin dimaafkan saudara kita, belajarlah selalu memberi maaf, lapang dada. Mudah memberi maaf kepada yang lain, enak dada kita, lapang dada kita, tidak ada dendam di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, kita semua bersaudara, datang dari perut yang sama, Nabi Adam dan juga Hawa. Mengapa kita bertikai bermusuhan? Ingat, Rasulullah mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, dibuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, Allah ampuni setiap hamba Allah di hari Senin dan Kamis kecuali yang musyrik. Fayaghfiru likulli 'abdin, Allah ampuni setiap hamba Allah yang tidak musyrik.
kecuali illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa bain akhihi syahna'u, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya bermusuhan, tak mau saling memberi maaf. Apa yang dikatakan para malaikat kepadanya? Allah katakan unduru hadaini hatta yastaliha. 3 kali diulang. Tahan ampunan untuk mereka sampai mereka damai. Ulang lagi 2 kali, unduru hadaini hatta yastaliha. Tahan ampunan mereka sampai mereka damai. Unduru hadaini hatta yastaliha. Tahan ampunan untuk dia sampai dia damai. Kaum muslimin, jika ada di antara kita saat ini bermusuhan, bayangkanlah, rupanya saat ini Ramadan ini ibadah kita sia-sia. Karena Allah tahan, bukan tidak memberi ampunan, tapi ampunan turun ditahan. Sampai kapan diturunkan ini? Sampai damai. Jangan punya musuh, saudara-saudara. Ayo, ini hari yang tepat untuk saling memberi maaf. Maafkan saudara kita, lapanglah dada. Jangan sampai mati kita, ampunan masih ditahan oleh Allah. Ini orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Seakan-akan dia sudah banyak ibadah, dia pikir dia sudah banyak dapat ampunan, rupanya dia masih bermusuhan hari ini. Hari ini adalah hari yang tepat. Mari kita saling memberi maaf, hubungi saudara kita. Kecuali kita sudah berusaha, lantas saudara kita juga masih bermusuhan, sudah lepas tanggung jawab kita. Yang jelas kita sudah berusaha untuk berhubungan baik, bersilaturahim. Allah perintahkan kita silaturahim. Maka syarat yang keempat, tanda kesuksesan, mudah dia memberi maaf. Bukankah kita di bulan Ramadan selalu minta maaf kepada Allah? Setiap malam tahajud, setiap hari qiyamul lail kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau itu cinta, suka memberi maaf. Ya Allah yang suka memberi maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Kita setiap hari meminta maaf. Bagaimana mungkin Allah akan memberi maaf kepada kita sementara kita tak mau memberi maaf saudara kita? Jika kita ingin dimaafkan oleh Allah, mudahlah memberi maaf. Sulit memberi maaf saudara kita, sulit juga Allah memberi maaf kepada kita. Kalau Allah tak memberi maaf, kematian ajal sampai, kira-kira matinya kita dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Maka ini momen yang tepat kita saling memberi maaf. Mari kita banyak bersilaturahim hari ini di bulan Syawal ini untuk saling memberi maaf, saling bersalam-salaman, lepas semua dosa-dosa kita. Akhir hidup kita baik, akhir hidup kita di akhirat juga surga. Ini syarat yang keempat, tanda kesuksesan ibadah Ramadan kita. Allah mudah memberi maaf, maka mari kita juga mudah memberi maaf. Yang kelima, di surat Al-Imran masih berkelanjutan sampai ayat ke-135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat keji, dia menzalimi dirinya sendiri, dia berbuat dosa, zakarullah, kemudian dia ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, dia segera taubat, segera mohon ampun kepada Allah. Ciri yang kelima adalah orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertakwa bukan orang yang tak punya salah, kaum muslimin. Kita semua punya salah. Namun orang yang takwa ketika salah, zakarullah, dia ingat Allah, segera dia mohon ampun, astaghfirullahaladzim. Zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak ulangi perbuatannya itu. Taubat diterima, syaratnya satu, menyesal, sesali kesalahan itu. Dua, berhenti dari kesalahan itu.
Tiga, tidak diulangi lagi kesalahan itu. Ini taubat yang diterima. Maka kaum muslimin, siapapun yang sukses di antara kita pasti banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Rasulullah istighfar sehari minimal 100 kali. Jelas nabinya, jelas surganya, diampuni dosa nabi kita. Setiap hari istighfar 100 kali. Kita bukan nabi, surga kita juga belum jelas, ampunan juga belum jelas. Mengapa kita jarang bertaubat? Mengapa jarang kita beristighfar? Mari hari ini dan seterusnya minimal kita 100 istighfar setiap hari sebagai wujud syukur dan memohon ampun kita kepada Allah. 5 tanda ahli surga. Inilah 5 tanda kesuksesan dari ibadah Ramadan kita. Yang pertama, istiqomah. Kita lanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka Nabi katakan ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang dilanjutkan berketerusan walaupun hanya sedikit. Mungkin baca Quran kita di bulan Ramadan 1 hari 1 juz, boleh jadi di bulan Ramadan hanya sedikit, mungkin hanya 1 halaman atau hanya beberapa ayat. Tapi kalau sedikit itu berketerusan, ahabul a'mal, inilah amal yang dicintai Allah. Maka pertama, istiqomah, tanda kesuksesan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua, dia dermawan. Yang ketiga, orangnya sabar, meningkat kesabarannya. Kemudian yang keempat, mudah memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, suka beristighfar, suka bertobat kepada Allah. Inilah 5 tanda. Mudah-mudahan 5 tanda ini ada di dalam diri kita, sehingga di dunia sampai di akhirat kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن
والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.